Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, kurang semangat nih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh lihat Tuhan sepanjang kehidupan ini, mungkin begitu berat untuk kami. Tapi yang boleh kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan, ini setiap hati kami Bapa. Setia Bapa, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan.
ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami Tuhan. Dan ini setiap hati kami Tuhan. Kami percaya bahkan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melihat setiap hati kami. Dan ini kami Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur Bapa. Dan boleh pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji, memuliakan, membesarkan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Dengan pujian, bermasuk
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita di tempat sini, kita semua bersuka cita datang ke rumah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu baik Bapa. Kuasa-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu besar Tuhan untuk kami. Kebaikan-Mu Tuhan, boleh kami lihat sepanjang hari dan tidak pernah habis-habisnya Tuhan kasih-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang Bapa, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di perjuangan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh percaya kita punya Allah yang begitu baiknya, luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat lagi sama Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin berat, mungkin tidak sanggup, mungkin kita terlalu lelah. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang begitu setia, Allah yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena kasih-Nya begitu besar Bapak Ibu Saudara, begitu besar.
kita itu anak-anaknya. Kita itu biji matanya Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya Allah yang begitu baik. Bahkan kasih-Nya tidak pernah terbatas buat kita. Kasih-Nya terus mengalir di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini refnya saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pendeta muda Teng Kasnadi. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berulang sampai akhirnya. Kau dapat diam setia. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam suka dan duka Tuhan, Kau selalu Tuhan menyertai perjalanan kami ya Bapa. Dan itulah Tuhan kiranya memampukan kami Tuhan untuk kami terus berjuang Tuhan. Untuk kami tetap setia bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan pagi hari juga Tuhan kami siap Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami dikuatkan, untuk kami disegarkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Oleh karena itu biar Tuhan, biar Engkau yang akan mengurapi kami semua Tuhan. Agar pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkannya dan kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Amin. Saudaraku ya. Jadi apapun makanannya, minumnya, apapun keadaannya, Yesus tetap Tuhan kita. Amin. Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita buka Mazmur pasal 62 ayat yang kedua A. Ya, saudaraku ya, langsung aja kita buka Mazmur pasal 62 ayat yang kedua A. Demikian bunyi firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, itu aja saudaraku ya. Bapak Ibu, saudaraku kasih dalam Tuhan, saya yakin ya di tengah-tengah situasi seperti ini, tentunya kita mau mencari yang namanya ketenangan hidup ya. Walaupun mungkin pada saat ini situasi masih sulit, tapi kita mau ya mengalami ketenangan hidup ya. Jadi ketenangan hidup itu bukan berarti wah hidup kita baik-baik aja saudaraku ya. Oke-oke saja, fine-fine aja saudaraku ya. Tapi yang namanya kita hidup mengalami ketenangan juga bisa saja ya, seperti situasi pada saat ini saudaraku ya. Situasi sulit mungkin saudaraku ya. Dan banyak orang mungkin berpikir bahwa hidup tenang itu ya mungkin dirasakan oleh orang-orang yang mungkin ya hartanya melimpah ya, mungkin duitnya banyak ya, depositonya banyak, ya punya satpam mungkin yang menjaga 24 jam penuh, ya mungkin itu saudaraku ya, orang-orang yang hidupnya tenang mungkin seperti itu. Tapi kok saya ragu juga saudaraku ya, karena banyak orang-orang kaya juga hidup tidak tenang dan akhirnya juga bunuh diri, ya oleh karena apa? Oleh karena kekayaannya. Kemudian juga banyak artis-artis ya. Dia mengalami dia tenar, ya dia mengalami kesuksesan, dia menjadi tenar, tapi tuh hari juga dia hidupnya nggak tenang, dia ada bunuh diri karena apa? Oleh karena kepopulerannya itu, saudaraku ya. Nah oleh karena itu mari pada pagi hari ini, di manakah kita dapat menemukan ketenangan, saudaraku ya di dalam hidup? Jelas tadi Mazmur 62 ayat 2 dikatakan hanya, mana saudaraku? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa sih kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup, ya.
Jelas kalau kita baca di Mazmur pasal 62 ayat yang ke-2b-nya dikatakan seperti ini, saudaraku. Daripadanya lah keselamatanku. Dan kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kenapa? Yang pertama, karena keselamatan hanya dari Tuhan. Apa sih yang dicari yang paling utama di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku? Tentunya orang akan mencari yang namanya keselamatan di dalam hidupnya, ya. Selamat di dunia ini ya yang masih kita jalani, benar enggak? Dan selamat juga nanti di akhirat. Wah, ya kan, wah, ideal kan di hidup Saudaraku ya. Di dunia kita selamat, di akhirat juga kita selamat. Ya. Di dunia kita selamat dari apa, Saudaraku? Dari berbagai macam masalah. Ya, kita selamat dari berbagai macam pergumulan, persoalan, ya. Dan di akhirat ya kita nanti selamat ya dari kebinasaan. Artinya ketika Tuhan menjemput kita, kita bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Ya enggak? Wah, ini yang kita cita-citakan, saudaraku ya. Kan tenang dong hidup kayak gini, benar enggak? Jadi keselamatan hanya dari Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, maka kita akan mengalami ketenangan. Ya. Nah, sekarang saya akan berikan contoh, saudaraku ya. Mazmur pasal 121 ayat 7. Coba kita buka Mazmur 121 ayat 7. Mazmur 121 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga, apa saudaraku? Menjaganya nyawamu. Tuhan akan menjaga hidup kita, ya, dari tangan orang-orang yang hendak mencelakakan hidup kita, ya. Dan Tuhan senantiasa akan melindungi kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Enak dong, tenang hidup kita, benar nggak? Saya kasih contoh, saudaraku ya. Tuhan menyelamatkan Daniel, ya, dari tangan orang-orang yang hendak mencelakakan hidupnya. Ya. Karena dia berhasil, ya. Lalu kan itu banyak teman-teman yang tidak suka. Dia cari berbagai cara supaya Daniel ini bisa bisa lenyap dari muka bumi ini, saudaraku ya. Namun apa yang terjadi? Apakah Daniel mengalami kematian? Ya. Jadi orang-orang yang mencelakakan dia? Tidak. Karena apa, saudaraku? Daniel memiliki kedekatan dengan Allah. Apa buktinya dia mengalami kedekatan dengan Allah? 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Nah, kita berapa kali, saudaraku, sehari? Seperti Daniel enggak? Ya. Daniel dekat dengan Allah. Dan itu dibuktikan ya dengan hal seperti itu. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Dia senantiasa mencari hadirat Allah. Oleh karena itu Allah melindunginya. Bukan saja nyawanya dijaga, saudaraku ya. Ya karena dia hidup, jadi tetap punya jabatan, dia punya tetap pekerjaan, saudaraku ya. Karena apa? Karena Tuhan yang melindunginya. Ya. Terus yang kedua, coba kita buka di Lukas pasal 19, saudaraku ya. Lukas pasal 19 ayat 3 sampai yang kelima. Kita buka. Injil Lukas pasal 19 ayat 3, 5, 8 dan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Itu perikopnya tentang Sakeus. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya ini Sakeus ya, sebelum dekat dengan Tuhan, saudaraku ya, itu hidupnya tidak tenang. Kenapa hidupnya tidak tenang? Karena dia, meskipun dia kaya, saudaraku ya, dia dibenci oleh banyak orang. Bukan se-RT yang membenci dia, bukan se-RW yang membenci dia. Satu negara
yaitu bangsa Israel. Ya. Karena pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Roma dan dia bekerja kepada orang Roma yang menjajah Israel. Nah, pada waktu dia bekerja jadi pungut cukai, dia pun memeras orang Israel. Waduh, coba bayangkan saudaraku, betapa bukan bencinya lagi, amat sangat bencinya itu ya orang Israel kepada Sakeus. Karena dia berpikir begini, saudaraku, wah kalau saya kaya, saya bisa melakukan apa saja, ya enggak? Kalau saya kaya, saya bisa melakukan apa saja. Sampai akhirnya Sakeus bertemu dengan Yesus. Ya, dia dekat dengan Tuhan Yesus. Baru deh, ya Sakeus menyadari bahwa kekayaan yang selama ini dia cari, yang dia tumpuk, ya, itu tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Oh karena itu Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari kekayaan saya mau bagi sama orang-orang miskin. Jadi contohnya kalau dia punya harta 1 miliar, ya 500 juta, dia bagi-bagiin tuh orang-orang ya, sisa 500 juta. Dan ada satu lagi janjinya, yang saya peras Tuhan, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Ya coba bayangkan saudara-saudara, hitung sendiri dah. Kalau yang dia peras itu berapa orang, kira-kira tuh dia masih punya kekayaan atau enggak. Nah itu dia menggambarkan saudaraku ya, bahwa Sakeus ketika dia kaya saudaraku ya, hidupnya tidak tenang karena dia memperoleh kekayaannya itu dengan cara yang tidak baik. Tapi bukan di situ juga poinnya saudaraku, karena dia berpikir karena mungkin dengan saya kaya saya bisa berbuat sesuatu, ya. Saya bisa banyak berbuat sesuatu, tapi ternyata enggak. Keselamatan enggak bisa dibayar, enggak bisa dibeli, ya. Yang namanya dengan uang, dengan kekayaan. Di situ dia baru menyadari, ya, bahwanya di dalam Yesus, ya, ada keselamatan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita tenang hidup kita. Karena apa? Ada keselamatan. Hidup yang kita jalani, ya, Tuhan memberikan keselamatan, ya, selamat dari berbagai macam masalah, persoalan, ya, pergumulan. Ya. Nanti ketika Tuhan jemput kita, ya, kalau mendapati kita tetap setia, kita tetap beriman kepada Tuhan, maka kita juga akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, bukan dengan kekayaan, ya. Kita bisa membeli sorga, saudaraku ya. Tapi dengan dekat dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, ya, kita akan mendapatkan keselamatan. Gimana saudaraku? Hidup yang begini enak kan? Tenang kita, tenang, santai bro, ya enggak? Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya. Kenapa ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita tenang, ada keselamatan, jaminan keselamatan yang Tuhan berikan, saudaraku ya. Dalam dunia ini, ya, Tuhan selalu menjaga kita, saudaraku ya. Dan yang kedua, dekat dengan Allah, tenang, karena Allah adalah harapan kita, saudaraku ya. Kita buka di Mazmur 62, ya, kita kembali ke Mazmur 62, ayat 6 sampai yang ke-7. Mazmur 62 ayat 6 saja, saudaraku ya. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, ya, sebab daripadanya lah harapanku, saudaraku ya. Jadi salah satu cara ya kita menghadapi masalah ya adalah dengan cara kita berharap kepada Allah, ya. Dan berharap kepada Allah itu tidak artinya kita hanya diem aja, ya enggak? Ya kan? Kita berharap kepada Allah, kita diem. Udah nunggu Allah turun tangan mengatasi masalah kita. Apakah seperti itu saudaraku, kita berharap kepada Allah? Enggak saudaraku ya. Kita berharap kepada Allah artinya di sini kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah dengan sepenuh hati, ya. Dan kita menyadari bahwa Allah saja yang sanggup menolong semua persoalan kita, saudaraku ya. Tapi ada juga bagian kita yang kita kerjakan, ya. Kita juga tetap berusaha, ya, menghadapi masalah itu, mencari solusi dengan segala kemampuan yang kita miliki. Hal-hal yang kita dapat kerjakan, kita kerjakan. Hal-hal yang kita dapat kerjakan, itulah kita percayakan kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakannya. Mazmur pasal 33 ayat 18, coba kita buka. Mazmur 33 ayat 18. Ya. Mungkin kalau agak lama Bapak Ibu Saudara bisa langsung lihat di sini di LCD.
Mazmur 33:18 katakan seperti ini. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mata Tuhan itu tertuju kepada siapa Bapak Ibu Saudaraku? Bukan saja kepada mereka yang takut akan Dia, tetapi mata Tuhan juga tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ya, jadi mata Tuhan itu selalu memandang orang-orang yang selalu berharap kepada-Nya. Dilihatin. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau kita sedang bicara sama seseorang, kita tatap wajahnya, nanti kemudian dia menunduk atau dia main HP, gimana saudaraku perasaan kita? Bukan hanya sedih ya, tapi juga sebel juga kali saudaraku ya. Ngobrol kita tatap mata dia ya. Dia matanya kemana ke bawah ya. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, ketika mata Tuhan memandang kita, ya biarlah kita juga, mata kita juga tertuju kepada Tuhan. Kita juga fokus dong kepada Tuhan ya. Karena itu ketika kita mengalami banyak masalah, saudaraku ya, jangan kita fokus kepada masalahnya, dan kita fokus kepada Allah ya. Kita mau belajar, yuk memahami ya saudaraku ya, belajar bagaimana sebenarnya Allah melihat kita ya. Jadi kita belajar bagaimana Allah melihat kita. Artinya gini saudaraku ya, kita belajar memakai cara pandang Allah di dalam melihat umatnya dan segala macam permasalahannya saudaraku ya. Jadi kita menggunakan cara pandang Allah ya, maka di situ kita akan bisa melihat bahwa segala kebaikan dan karya yang luar biasa Allah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita di setiap pergumulan atau permasalahan yang kita hadapi. Ya bagaimana kita bisa melihat cara pandang Allah ketika kita mengalami hal itu? Ya kita harus banyak belajar mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, banyak baca, banyak renungkan. Nah maka kita akan bisa melihat ya, melalui sudut pandang Allah. Jadi ketika Allah memandang kita, yang memandang segala persoalan hidup kita, dan bagaimana Allah memecahkannya permasalahan hidup kita, kita juga punya pandangan yang sama seperti Allah. Mata kita juga tertuju kepada Allah. Kita juga fokus kepada Allah, ya, sehingga kita mengerti bahwa setiap persoalan ya yang Tuhan izinkan datang kepada kita, ya, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Dan Tuhan juga bagaimana kita juga tahu, ya bagaimana kita harus menghadapi segala permasalahan dan pergumulan tersebut, saudaraku ya. Belajar dari Yosua dan Kaleb, ya kalau kita buka di Bilangan pasal 13, Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai yang 33. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari bangsa kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Jadi cara pandang bangsa Israel khususnya ya, 10 dari 12 pengintai ini saudaraku ya, terhadap rencana Tuhan menyebabkan mereka ya gagal memasuki tanah perjanjian ya. Tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu memang berlimpah susu dan madu ya. Tetapi 10 pengintai ini ya, dia mempunyai pandangan yang negatif dia. Dia bilang, "Waduh, kalau kita masuk ke sana pasti ada masalah besar. Susah, ya karena apa? Kita nggak bakalan bisa. Ya di sana tuh yang tinggal, wah orang-orangnya tinggi-tinggi, keturunan raksasa. Lah kita ini seperti belalang. Wah udah dah, nggak usah macam-macam deh. Kita cari mati di sana, gitu ya kan? Itu pandangan 10 pengintai. Tetapi Yosua dan Kaleb, ya, dia berbeda.
Dia memiliki sudut pandang, ya, sudut pandang yang berbeda. Dia memiliki pandangan yang positif. Dia fokus kepada Tuhan. Kenapa? Dia tahu Tuhan memandang dia. Karena itu dia juga memandang kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Ya. Mereka memiliki pikiran positif. Ya, dia bilang, ini tanah yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita. Berlimpah susu dan madu, negeri yang luar biasa, yang indah, yang bagus. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita telan habis, kita kalahkan ya raksasa-raksasa itu. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Yosua dan Kaleb ini fokus kepada Tuhan. Dia memandang Tuhan. Dia bukan memandang masalah ya yang dia hadapinya, saudaraku ya. Bilangan 14 ayat 7 sampai 9 coba kita baca. Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Ayat pasal selanjutnya, saudaraku ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, ya. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, kita akan kalahkan mereka. Ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi nggak ada yang melindungi lagi ya, saudaraku ya. Sebab Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Karena cara pandang mereka ya, berbeda. Dia positif. Dia pandang Allah, dia fokus kepada Allah karena dia yakin. Ya, Yosua dan Kaleb berkata, yang menyertai bangsa itu udah nggak ada. Tapi justru kita loh, kita yang disertai oleh Tuhan. Nah oleh karena itu mereka mengalami berkat janji Tuhan. Mereka menerima janji Tuhan. Yosua dan Kaleb, ya, mereka bisa memasuki tanah perjanjian itu. 10 orang Israel itu, dia tidak mengalami ya, masuk tanah perjanjian. Tapi Yosua dan Kaleb, dia masuk tanah perjanjian. Artinya apa? Dia menerima janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin ketika kita melihat keadaan kita pada saat ini, waduh, mungkin kita juga berpikir, saudaraku ya, kayaknya sulit nih sekarang nih, kayaknya nggak bakalan bisa berubah nih. Ya, kita mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Kira-kira apa yang saya kerjakan, saudaraku ya? Ya mungkin kita berpikir, aduh, keadaan kita ini yang kita alami saat ini nggak mungkin bisa berubah ya. Situasi sulit yang kita sedang hadapi mungkin tidak bisa berubah. Ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tetapi masa depan kita ditentukan oleh cara kita memandang ya, masa depan itu. Ya. Biar kita mau belajar seperti Yosua dan Kaleb. Bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita akan mengalami terobosan. Ya. Sesuai dengan iman dan cara pandang kita. Ya. Ya, Yosua dan Kaleb dia berhasil. Karena apa, saudaraku? Dia memiliki iman. Dia fokus kepada Tuhan. Bahwa dia percaya bahwa Tuhan bersamanya dan menyertainya. Ya, sehingga Yosua dan Kaleb mereka bisa masuk dalam tanah perjanjian. Ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu saudara Tuhan, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan. Karena apa, saudaraku? Karena harapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, dan kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, Tuhan memandang kita. Dan kita juga harus memandang kepada Dia, ya. Dan Tuhan yang sanggup, saudaraku ya, menolong setiap permasalahan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dekat dengan Allah kita tenang, ya. Karena apa, saudaraku? Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Mazmur pasal 62 ayat 9, coba kita lihat Bapak Ibu saudaraku. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Ya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya. Setiap ciptaan Tuhan pasti membutuhkan yang namanya tempat perlindungan. Bukan kita saja saudaraku, ya, hewan juga dia perlu tempat perlindungan. Nah, bayi kanguru yang baru lahir, ya, dia bisa menghabiskan waktu di dalam kantung apa tuh saudaraku, ya? Kantung induknya. Biasanya kan kalau kanguru itu di depannya tuh ada kantung, saudaraku, ya. Nah, dia tuh bisa menghabiskan waktunya bisa dari 120 hari sampai 450 hari di dalam kantong induknya itu, saudaraku, ya. Jadi selama masa pertumbuhan dia harus ada di dalam kantung itu, ya. Nah, kantung induk ini ada tempat perlindungan yang aman dan nyaman, ya, bagi kanguru, ya. Karena induk kanguru ini pasti akan melindungi, bukan saja melindungi bayinya itu, tetapi juga merawatnya dengan baik. Jadi dari dalam kantungnya itu juga ada kantung susu, saudaraku, ya, untuk memberi makanan bagi bayinya itu. Jadi udah terlindungi, makanannya juga disediakan, ya, keperluannya juga disediakan. Jadi bukan dilindungi doang, saudaraku, ya. Dan biasanya kalau udah besar, saudaraku, ya, anaknya itu juga terkadang suka keluar, ya, dari kantungnya itu. Untuk apa, saudaraku? Untuk cari makanan sekitarnya, mungkin rumput-rumput di sekitarnya, dia keluar. Nah, mungkin ketika dia merasakan dia ketakutan, dia akan lari dan dia masuk ke dalam kantung itu. Dan ketika dia masuk dalam kantung induknya itu, dia merasa aman. Karena apa, saudaraku? Dia merasa dilindungi. Mazmur 62:9 ini ditulis oleh Daud, saudaraku, ya. Kita tahu bahwa Daud itu adalah seorang raja. Dan kalau seorang raja, ya, hebat. Dia pasti punya pengamanan yang ketat. Raja Daud ditakuti oleh banyak bangsa. Ya, tetapi dia juga banyak dimusuhi oleh musuh-musuhnya, saudaraku, ya. Nah, karena rasa takutnya ini, saudaraku, ya, rasa ketidakamanannya ini, saudaraku, ya, dia lebih memilih, ya, Tuhan dia jadikan tempat perlindungannya. Ini kan Mazmur 62 kalau kita baca, saudaraku, ya, di depannya untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Jadi ada pengalaman Daud, walaupun dia raja, dia mempunyai pengawal yang luar biasa, pengamanan yang ketat. Ya. Tapi dia tidak bergantung, ya, dia tidak mempercayakan, saudaraku, ya, keamanannya di situ, saudaraku, ya. Tapi dia lebih percaya menjadikan Tuhan, ya, tempat perlindungannya, saudaraku, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya, belajar dari Mazmur 62:9 ini, ya. Daud mengajak dan menasihati kita semua agar menjadikan Tuhan, ya, sebagai tempat perlindungan yang sudah jelas terjamin keamanannya, saudaraku, ya. Tidak ada satu pengamanan di dunia ini yang dapat menandingi perlindungan yang dari Tuhan. Yang nggak ada, saudaraku, ya. Terkadang kita juga, ya, suka merasakan ada ketakutan di dalam hidup kita. Seperti anak kanguru ini, ya, ketika dia mencari makanan di luar, mungkin dia merasa ada sesuatu yang mengancam dirinya, dia masuk ke dalam kantung induknya itu. Dan dia merasa aman. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu Saudaraku pada saat-saat ini. Ya, mungkin masalah ekonomi, ketakutan masalah penyakit, ketakutan masalah masa depan, saudaraku, ya. Mari biar juga pada pagi hari ini, ya, saudaraku, ya, mari kita juga mau berlari, ya. Mencari perlindungan kita kepada Tuhan, ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ketika mungkin kita dihantui oleh rasa ketakutan itu, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya. Biar kita mau, ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya senantiasa kepada Tuhan, ya. Cari hadiratnya melalui doa.
Curahkanlah seluruh isi hatimu kepada Tuhan. Ketika saya mengalami persoalan hidup yang begitu berat, saudaraku ya, saya cari Tuhan untuk jadi tempat perlindungan saya. Ya. Tidak terasa, saudaraku ya, saya berdoa, air mata menangis. Ya, saya menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hanya Tuhan saja menjadi perlindungan, tempat perlindungan saya. Bahwa Tuhan saja yang dapat menolong saya. Nah, ini benar, ya, Tuhan menolong, saudaraku ya. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan membukakan, saudaraku ya, segala berkat-berkatnya ya bagi saya, saudaraku ya. Karena apa? Karena saya mau belajar percaya. Dalam saya mengalami ketakutan dalam menghadapi hidup ini, entah itu masalah ekonomi yang saya hadapi, masalah pekerjaan yang saya hadapi, saya datang kepada Tuhan. Tuhan bukan saja memberikan perlindungan, tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar, ya, dan Tuhan memberikan kelegaan, saudaraku ya. Oleh karena itu mari sebagai ayat penutup, mari kita buka di Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai yang ke-16. Mazmur 91 ayat 14 sampai ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya. Jadi mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya, bukan saja kita mau dekat kepada Tuhan, ya, tapi firman Tuhan katakan sungguh hatinya melekat. Jadi bukan sekedar dekat sama Tuhan, tapi juga mau melekat, ya. Seperti perangko dengan amplopnya, saudaraku, yang melekat gitu, saudaraku ya. Kenapa, saudaraku? Sebab di dalam Tuhan saja, yang pertama, ada keselamatan. Saya yakin kita mau mengalami keselamatan, ya enggak? Keselamatan hidup yang sekarang kita jalani, tapi juga hidup, ya, di dalam kekekalan. Yang kedua, karena hanya Yesus yang menjadi pengharapan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ya, sebab hanya di dalam Tuhan saja ada perlindungan. Sehingga kehidupan yang kita akan jalani, saya yakin kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Santai ya bro, tenang bro, ya kan? Kalau kita dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, ya, kita akan terima keselamatan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, dan perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita bangkit berdiri, ya. Semangat, saudaraku ya. Kita mengangkat pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, ya. Jadi mari, ya, hari-hari ini, ya, persoalan datang, pergumulan berat datang. Justru kita jangan jauh dari Tuhan. Percaya hidup kita tidak akan mengalami ketenangan. Hidup kita justru akan jadi rusuh, kacau, saudaraku ya. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalan
Tuhan, inilah Tuhan kerinduan kami ya Bapa. Kami hanya mau dekat dengan Engkau ya Bapa. Di tengah situasi apapun Tuhan yang sedang kami hadapi pada saat-saat ini ya Bapa. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan, lekat dengan Engkau saja Tuhan. Kami akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, hanya di dalam Engkau saja Tuhan ada keselamatan untuk hidup kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan jadi pengharapan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa pengharapan di dalam Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami ya Bapa. Dan bahwa di dalam Engkau saja Tuhan kami akan tetap aman, kami akan tetap terlindungi ya Bapa. Bukan saja kami akan tetap aman, kami tetap terlindungi Bapa, tapi Engkau juga akan mengenyangkan kami Tuhan. Engkau akan memelihara hidup kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, mari pagi ini ya Bapa, apapun situasi yang kami hadapi, ajarkan kami Tuhan justru untuk kami tidak meninggalkan Engkau ya Bapa. Kami lebih dekat, kami lebih melekat kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang jadi penolong dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, Kau mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hingga kebahagiaan dalam hidup kami Tuhan, itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku, dan mimbar selanjutnya silakan pada Ibu Gembala. Hanya dekat Allah saja kita tenang ya. Kalau mau cari ketenangan, cari Tuhan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati lewat ibadah dan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Hanya ada satu warta jemaat. Jadi pagi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara melihat tidak ada Bapak Gembala di tempat, karena pagi hari ini Bapak Gembala ada pelayanan di GBI Eklesia Tangerang ya. Jadi yang pertama tadi jam 7, yang kedua nanti jam 10 bersama dengan Ica ya. Jadi pagi hari ini Bapak Gembala dan Ica tidak bersama dengan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan terus ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan hormat. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan, sebab Kau besar. Betapa bangganya kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah sumber ketenangan kami. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam perlindungan-Mu.
Hidup kami Tuhan ada di dalam kasih-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Itulah yang membuat kami tetap percaya bahwa kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kepastian yang Tuhan berikan kepada kami semua pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, seluruh tim musik, WL dan para singers, tim media, tim LCD. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pelayanan mereka, menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang setia kepadamu, menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang berhasil di dalam Engkau. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, maupun yang mereka ibadah online di rumah nanti sore Tuhan. Kiranya lawatan-Mu memberkati, memberikan kemenangan di masa-masa sulit yang kami hadapi Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Mari Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala beserta dengan Ica yang Tuhan percayakan untuk melayani di GBI Eklesia Tangerang. Kiranya Tuhan pengurapan-Mu bahkan penyertaan-Mu menyertai sehingga boleh melakukan apa yang Kau percayakan dan kembali ke tempat dengan penyertaan yang Kau berikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Dan akhirnya Tuhan, dengan penungkapan syukur kami tutup ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, terima kasih.